warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kang Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Terutama bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus pada seleksi P3K tahap 1. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pemberkasan NIP P3K sehingga teman-teman semua secara resmi dapat diangkat menjadi ASN P3K 2021. Lalu bagi teman-teman yang belum dinyatakan lulus pada tahap 1, mudah-mudahan teman-teman di tahap 2 nantinya diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran sehingga teman-teman bisa lulus di tahap 2 nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official kita akan membahas sebuah informasi terkait adanya pertemuan antara pejabat Kemendikbudristek dan ini nih dengan guru honorer. Lalu ini ada hal penting ya, atau sesuatu hal yang memang ditunggu-tunggu informasinya dari guru honorer yang sedang berjuang pada ASN P3K. Tentunya ini informasi ini akan kita bahas secara lengkap di channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan, terkhusus informasi-informasi terkait P3K guru dan non-guru sehingga teman-teman semua yang mengikuti video ini dan channel ini tidak ketinggalan informasi. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini informasi ini saya kutip dari jpnn.com dengan judul "Usai bertemu pejabat Kemendikbudristek, Hetty menyarankan ini kepada guru honorer tanpa formasi P3K". jpnn.com Jakarta, sejumlah guru honorer yang lulus passing grade P3K batal berorasi di depan kantor Kemendikbudristek Jakarta Kamis. Perwakilan dari guru honorer hanya bersilaturahmi dengan pejabat Kemendikbudristek. Adapun yang mewakili Kemendikbudristek ialah Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Nunuk Suryani. Usai pertemuan, perwakilan Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia FGHN LPSI, Hetty Kurtrianingsih menyampaikan saran kepada guru-guru honorer. Dia menyarankan pada guru honorer untuk mendaftar seleksi P3K tahap 2 sebelum penutupan pendaftaran. Saran saya sebaiknya segera mendaftar sebelum pendaftaran ditutup besok 19 November pukul 23.59 WIB, ungkap Hetty kepada jpnn.com Kamis 8/11. Guru honorer di Kota Cilegon, Banten ini mengaku belum mendaftar P3K tahap 2, namun dia akan mendaftar agar mendapatkan kebijakan optimalisasi di tahap 2, tahap 3 nanti. Hetty mengutip Sesdijen GTK Kemendikbudristek mengatakan jika tidak mendaftar seleksi P3K tahap 2, maka yang rugi guru honorer itu sendiri. Menurutnya tidak masalah bila ada dalam seleksi P3K tahap 2 nilainya naik atau turun, sebab ketika tahap 3 akan diperhitungkan di dalam kebijakan optimalisasi. Kalau tahap 2 enggak ikut, nilainya 0, jadi sebaiknya mendaftar saja mumpung masih ada waktu pendaftaran, ucapnya. Meski begitu, Hetty tidak memaksakan kehendak kepada guru honorer yang tidak mau mendaftar P3K tahap 2. Dia hanya menyarankan sebaiknya mengikuti proses yang sudah ditetapkan pemerintah. Sembari berjuang mendapatkan payung hukum di pusat, ayo mendaftar dan ikut seleksi P3K guru tahap 2, pungkas Hetty Kurtrianingsih. Sebelumnya, guru-guru honorer yang tergabung dalam FGHN LPSI berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kemendikbudristek, Istana Negara, dan DPR RI. Tuntutannya adalah meminta formasi P3K bagi guru honorer yang lulus passing grade tahap 1. Penyediaan formasi P3K ini harus dituangkan dalam regulasi SI JPNN. Baiklah teman-teman semuanya, adapun satu kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi kali ini yaitu terkait adanya pembatalan aksi orasi dari honorer ya di gedung DPR RI, di istana, dan di depan Kemendikbudristek. Nah, akan tetapi ada sebuah hal yang memang ini didapat dari hasil perundingan antara perwakilan guru honorer yang lulus passing grade akan tetapi tidak mendapat formasi dan pejabat Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani, bahwasanya ada satu kesepakatan yang memang harus diambil, yaitu pengambilan atau pendaftaran formasi pada tahap 2. Dan apabila tidak mendaftar pada tahap 2, tentunya nanti optimalisasi pada pengisian formasi kosong tentunya mungkin tidak bisa dilaksanakan, ataupun ketika mendaftar di tahap 2 tentunya mungkin nilainya bisa lebih tinggi dari tahap 1. Tentunya ini akan dipertimbangkan untuk mengisi optimalisasi kekosongan formasi di P3K nantinya. Dan terpenting teman-teman semuanya ikuti saja regulasi yang ada, dan tentunya mudah-mudahan segala keputusan yang diberikan kepada guru honorer dari Kemendikbudristek ini berpihak kepada guru-guru honorer, terkhusus guru honorer yang lulus passing grade pada tahap 1 akan tetapi tidak mendapatkan formasi.
Baiklah teman-teman semuanya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan, terkhusus informasi-informasi P3K guru dan non-guru, sehingga teman-teman semua yang mengikuti video ini dan channel ini tidak ketinggalan informasi. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.